Kami dari grup 2 pas 5 akan menjelaskan mengenai teknologi pengawetan bahan pangan dengan suhu rendah pada buah salak. Sebelumnya perlu kita ketahui teknologi pengawetan bahan pangan dengan menggunakan suhu rendah yaitu salah satu cara yang bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan metabolisme sehingga penyimpanan suhu rendah dapat memperpanjang masa hidup jaringan-jaringan dalam bahan pangan karena penurunan aktivitas respirasi dan aktivitas mikroorganisme. Tujuan pengawetan bahan pangan dengan suhu rendah yang dilakukan pada buah salak adalah untuk mencegah kerusakan tanpa mengakibatkan kematangan abnormal atau perubahan yang tidak diinginkan sehingga dapat mempertahankan komoditas selama mungkin. Pengawetan dengan cara ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan lajunya respirasi karena produk akan lebih cepat rusak ketika disimpan pada suhu ruang daripada disimpan pada suhu rendah. Penghilangan panas lapangan secara cepat dengan menggunakan suhu penyimpanan dingin pada bahan pangan dapat meningkatkan umur pasar produk, sehingga memenuhi permintaan pasar seperti menyediakan bahan pangan di luar musimnya. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah refrigerator, plastik, label, dan termometer, sedangkan bahan yang digunakan adalah buah salak. Prosedur percobaannya adalah sebagai berikut, yaitu bahan yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian bahan yang telah dimasukkan ke dalam plastik disimpan dengan perlakuan suhu yang berbeda, yaitu yang pertama 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, yang kedua 9 derajat Celcius, yang ketiga 12 sampai 14 derajat Celcius, dan dibiarkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, dilakukan pengamatan organoleptik terhadap aroma, warna, dan tekstur. Kemudian dilakukan pengamatan visual terhadap pertumbuhan kapang. Setelah selesai diamati, bahan yang telah diamati itu difoto di atas kertas berwarna hitam atau berwarna putih. Sekarang saya akan membacakan hasil dari praktikum suhu rendah pada buah salak. Berdasarkan hasil praktikum, pada uji organoleptik dan visual, dapat diketahui bahwa buah salak yang disimpan pada suhu 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius selama 7 hari memiliki perubahan yang paling signifikan jika dibandingkan dengan buah salak yang disimpan pada suhu 12 sampai 14 derajat Celcius dan 9 derajat Celcius selama 7 hari. Hal ini dikarenakan simpanan pada suhu dingin dapat memperlambat laju respirasi buah salak, sehingga mutu dari buah salak dapat dipertahankan. Hal ini sesuai dengan Adi Rahmanto dan kawan-kawan tahun 2013 yang menyatakan bahwa buah salak yang disimpan pada suhu ruang memiliki umur simpan yang lebih singkat atau pendek jika dibandingkan dengan salak yang disimpan pada suhu dingin. Laju respirasi yang berlangsung dapat mempengaruhi umur simpan buah dan sayuran. Semakin cepat laju respirasi, maka semakin pendek umur simpan dan sebaliknya. Semakin lambat laju respirasi, maka semakin panjang pula umur simpannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil praktikum, pada uji organoleptik dan visual juga dapat diketahui bahwa buah salak yang disimpan pada hari ke-7 pada suhu 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius memiliki warna yang lebih gelap jika dibandingkan pada hari ke-0, yaitu berwarna coklat tua. Sedangkan buah salak yang disimpan pada suhu 12 derajat Celcius sampai 14 derajat Celcius dan suhu 9 derajat Celcius tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan terjadinya proses pencoklatan pada daging buah salak yang diakibatkan oleh aktivitas enzim polifenol oksidase akan lebih cepat terjadi. Hal ini sesuai dengan Ratsongko dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyimpanan buah salak pada suhu ruang dapat mempercepat laju respirasi yang dapat menyebabkan terjadinya pencoklatan enzimatis pada buah salak, yang dimana laju respirasi tersebut dapat ditekan dengan penyimpanan suhu dingin. Berdasarkan hasil praktikum pada uji organoleptik dan visual juga dapat diketahui bahwa buah salak yang disimpan pada hari ke-7 pada suhu 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, 12 derajat Celcius sampai 14 derajat Celcius, dan 9 derajat Celcius memiliki tekstur yang lembek. Hal ini dikarenakan senyawa pektin pada buah salak yang semula tidak larut akan berubah menjadi larut, sehingga tekstur buah salak akan mengalami pelunakan. Hal ini sesuai dengan Rahmawati tahun 2011 yang menyatakan bahwa buah salak yang disimpan pada suhu ruang maupun dingin akan mengalami pelunakan yang diakibatkan oleh senyawa pektin pada buah salak. Enzim pektinesterase akan berfungsi untuk memecah protopektin menjadi pektin yang larut dalam air. Sedangkan poligalakturonase akan berfungsi menghidrolisa ikatan glikosidik antara asam poligalakturonat sehingga jaringan buah akan menjadi lunak. Berdasarkan
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa penyimpanan dengan suhu 12-14 derajat Celcius dan 9 derajat Celcius merupakan penyimpanan yang terbaik, karena penyimpanan pada suhu ini tidak menyebabkan perubahan yang terlalu signifikan. Pada penyimpanan dengan suhu ini, laju respirasi dapat diperlambat, begitu juga dengan proses pencoklatan yang akan terjadi, sehingga mutu dapat dipertahankan. Namun, pada suhu 27-30 derajat, 12-14 derajat Celcius, dan 9 derajat Celcius, tekstur dari buah salak tidak dapat dipertahankan. Hal ini dikarenakan senyawa pektin pada buah salak yang awalnya tidak larut akan menjadi larut, sehingga tekstur buah salak akan mengalami pelunakan. Berdasarkan dari hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpanan dingin akan mempengaruhi penampakan buah secara visual melalui warna, sedangkan tekstur dari buah salak akan tetap sama walaupun diberikan perlakuan suhu yang berbeda. Ini adalah kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih.